Yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Batra Kasih Makassar di hari ini, Rabu 27 April 2022. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Inyoman Murah MTH. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 257, bait pertama dan kedua, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dari pembacaan Mazmur dari 121, Mazmur pasar 121, bait pertama sampai dengan ke-8, kita akan membacanya secara berbalasan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan
menjaga keluar masukmu. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 59 bait pertama dan kedua, bersabdalah Tuhan. Jemaat sekalian, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang seiman, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca kesaksian firman Allah dalam kitab suci. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami dan bagi dunia ini, yang juga adalah Kepala Gereja. Kami sungguh bersyukur pada malam yang indah ini. Kami boleh bersama-sama lagi dalam persekutuan ibadah, khususnya ibadah keluarga, sebagaimana komitmen kami dan program pelayanan kami. Kami selalu terpanggil beribadah ya Allah, karena itu menyangkut hakikat dan tugas panggilan kami sebagai gereja dan jemaat. Kiranya kami, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang dari rumah masing-masing, boleh menghayati ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, kami selalu terpanggil membaca firman-Mu, dan kami akan memaknainya dalam kaitan dengan tugas tanggung jawab kami dan panggilan kami sebagai jemaat dan gereja. Kami sungguh sadar akan keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat, pengertian yang benar. Ampuni dosa kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, yang adalah penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kita buka pertama Korintus 12. Pertama Korintus 12 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka
semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, ibu bapak jemaat sekalian, saya pernah bertanya kepada peserta katekisasi. Berapa kali saya bertanya, dan juga pertanyaan ini pernah kita ajukan di ibadah PA. Saya lupa kapan itu, mungkin sudah lama. Dan memang bacaannya berkaitan dengan bacaan tadi. Pertanyaan saya sederhana. Saya tanya kepada anak-anak kita dan juga kepada jemaat, apakah saudara-saudara mempunyai karunia roh? Jadi pertanyaannya sekarang juga bisa kepada kita ya. Apakah ibu bapak yang hadir sekarang di sini mempunyai karunia roh atau karunia Roh Kudus? Jawabannya ada dua macam. Ada yang katakan, oh saya mempunyai, Tuhan menganugerahkan saya karunia roh. Tapi sebagian lagi menjawab, oh saya tidak punya. Malah ada yang bilang, oh saya kasihan ibu rumah tangga ji, begitu. Ya, dari jawaban ini saya kan tanya juga. Jadi yang kalian maksud dengan karunia-karunia Roh Kudus itu yang manakah? Begitu. Ya, seperti daftar ini. Daftar tadi ya, apa itu? Rasul, nabi, pengajar, apalagi tadi? Yang menyembuhkan, yang melayani, apalagi yang terakhir disebut tadi? Berbahasa roh. Mana saya punya itu? Tapi ada yang lebih luas. Oh, saya biasa menyanyi di gereja, saya biasa ikut paduan suara, saya biasa memimpin, saya biasa ini. Itu jawaban yang punya. Nah, mari kita cermati jawaban ini. Ternyata dari jawaban-jawaban tadi, pemahaman jemaat mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Masih sempit atau kerdil tentang apa itu karunia Roh Kudus. Kemudian bagaimana fungsi peranan, bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita memanfaatkan karunia-karunia itu. Pertanyaan ini yang mesti dijawab supaya kita tidak salah kaprah. Jadi kalau salah kaprah atau keliru memahami apa itu karunia Roh Kudus dan bagaimana kita mempergunakannya, sepanjang itu akan menjadi persoalan, akan menjadi masalah.
karunia-karunia itu tidak lagi menjadi berkat, tapi sebaliknya. Dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Kalau kita lihat Ibu Bapak pasal 12 ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat 1 dan seterusnya, kemudian dibandingkan dengan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi semua Paulus yang menulis dan bacaan tadi itu semua tentang karunia-karunia roh atau karunia Roh Kudus. Di Roma tidak sama banyak dengan yang disebut tadi, dan juga sebelumnya tidak sama banyaknya. Jadi maksudnya jangan kita membatasi karunia-karunia seperti yang disebut Paulus di sini. Nah, sebab itu coba kita lihat ayat 7 pasal 12. Coba lihat ayat 7 sebelumnya, apa di situ? Apa dibilang? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu diulangi lagi pada ayat 27 tadi dalam bahasa yang lain. Coba lihat ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi, kamu semua. Jadi setiap orang diberikan karunia Roh Kudus, dia sadar atau tidak, dia mempergunakan atau tidak, dia mempunyai karunia. Tuhan memberi kepada setiap anggota jemaat karunia-karunia yang disebut karismata atau harisma juga bisa, yang biasa diterjemahkan potensi, yang bisa diterjemahkan bakat, bisa diterjemahkan dengan dengan usaha, macam-macam bisa. Jadi memang pemahaman karunia roh itu luas. Jangan kita pagari dengan apa yang di sini. Paulus menyebut apa yang disebut kepada jemaat di Roma dan jemaat di Korintus itu karena karunia itu bermasalah. Dia mau luruskan. Jemaat Korintus memang jemaat yang potensial. Jemaat yang antusias, ya. Dari segi ekonomi dia lebih maju atau lebih baik dari jemaat-jemaat yang lain. Jadi potensi-potensi banyak sekali di jemaat Korintus, karena Korintus terletak di sebuah kota pelabuhan dan dia adalah kota provinsi pada bagian di situ. Jadi dia cukup maju dan mungkin juga ya jemaatnya plural, artinya majemuk dalam arti suku bangsa, latar belakang, ranselnya di belakang gitu ya. Konsepsinya juga bermacam-macam. Ada orang Yunani, kebanyakan orang Yunani yang ranselnya adalah Helenisme atau pengetahuan atau filsafat yang sok pinter begitu ya. Lalu ada juga orang Yahudi yang yang merasa diri terpilih, yang merasa diri lebih rohani, lebih dekat kepada Allah, begitu. Ya, jadi jemaatnya betul majemuk, beraneka ragam, karunianya juga bermacam-macam. Lalu apa yang disebut Paulus tadi, ya, apa yang disebut tadi mengajar, rasul, itu memang yang bermasalah di jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus itu cukup potensial ya, banyak karunia, tapi kalau tidak dipakai secara benar,
dan tidak dipakai untuk saling melengkapi, nah ini dia merusak. Coba lihat pasal 1. Pasal 1. Pasal 1 ayat ayat 9 ya, 10. Ayat 10 sampai dengan 17. Pasal 3 ayat 1 sampai 9. Apa di situ kah? Pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17, perpecahan dalam jemaat. Lalu pasal 3 apa? Perselisihan, itu baku sepupu itu. Saling sambung menyambung itu. Jadi jemaat Korintus memang terkenal dengan perpecahan dan perselisihannya. Karena tadi jemaat sebenarnya cukup potensial. Saya pikir kita juga potensial ya Pak Pendeta ya, kita potensial. Tapi kalau karunia itu salah dimengerti, salah kaprah, terjadi perselisihan, terjadi persaingan, dan saya baca di sini di tafsirannya, ya orang Yunani menyombongkan pengetahuannya, karunianya itu, gitu ya. Orang Yahudi tadi menyombongkan, saya pakai biasa ransel ada di belakang, konsepsinya, latar belakangnya, dia orang pilihan dan sebagainya. Nah kalau ini disombongkan, ya katakanlah bahwa Tuhan berkenan memilih umat Israel, betul, tidak salah. Dan Tuhan juga memberi orang Yunani pengetahuan, tidak salah. Tapi kalau itu disombongkan, ini timbul perpecahan. Kemudian tadi saya singgung, saya ibu rumah tangga Ji. Nah ini minder. Kalau orang juga minder karena karunianya sederhana, nah ini juga bermasalah. Kemudian yang lebih parah lagi kalau terjadi persaingan tidak sehat. Dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi saya ulangi lagi bahwa karunia-karunia roh atau karunia Allah, harismata itu tidak menjadi berkat, malah merusak kehidupan. Ya, itu yang terjadi. Nah, sebab itulah Paulus tadi katakan pada ayat 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ini pertanyaan retoris. Ini kan seperti pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Ini semacam sinisme. Ya, kalau saya bahasakan, kalau semua orang jadi dokter susah, tidak ada petani, kan begitu ya? Nanti tidak makan kita. Ya kan? Kalau semua orang jadi guru, wah susah itu. Kalau semua pengusaha, susah itu. Kan begitu ini, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Karunia itu berbeda-beda. Dan semua ini memperkaya. Makanya tema kita pada hari ini, ya, tema kita pada hari ini, karunia-karunia Roh Kudus untuk saling memperlengkapi, saling menyempurnakan, untuk membangun tubuh Kristus.
Semua karunia itu bernilai sama di hadapan Allah. Tidak ada karunia yang lebih besar, lebih hebat, lebih apa. Ya. Nah, mungkin ibu bapak muncul dalam dalam pertanyaan dalam hati. Loh, ayat 31, kenapa itu ayat 31? Kalau saya katakan semua karunia itu sama, mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah, sama pentingnya. Loh, lalu kenapa Paulus bilang begitu ayat 31? Apa dia bilang? Jadi berusahalah untuk, apa dia bilang? Memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa di sini maksudnya Paulus membedakan secara gradual, ya, secara hierarkis gitu ya. Ini karunia yang utama, tidak utama, ini utama, tidak, ya. Lalu Paulus, saya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, ini mungkin saya sedikit kesana kemari tadi ini, tapi ini ayat 31 ini menarik. Ya. Jadi kalau ayat 30 itu Paulus katakan semua karunia itu sama penting di hadapan Allah. Semuanya berguna untuk saling membangun dan saling melengkapi. Lalu di sini apa ini artinya? Ini dihubungkan dengan perikop yang berikut. Apa itu, coba lihat yang berikut apa? Apa itu? Kasih. Jadi karunia yang paling utama yang mengikat semuanya itu sehingga menjadi berkat adalah kasih. Yang paling utama adalah kasih. Tanpa kasih, betapapun hebatnya dibilang secara manusiawi karunia itu, dia tidak akan menjadi berkat. Makanya Paulus bilang berusahalah untuk mengikat semua karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita dengan kasih. Kalau kita memakai karunia itu dengan kasih, dia pasti menjadi berkat. Gitu ya. Jadi menurut tema kita pada hari ini, ya, yakinlah bahwa ibu bapak masing-masing diberi karunia Roh Kudus. Ya, apapun itu. Jadi bisa dia pengajar, bisa dia begitu ya, bisa dia penyanyi, paduan suara, apapun fungsi dan peran kita di hadapan Allah. Ya. Apapun sumbangsih kita, betapapun kecilnya, itu sangat bernilai di hadapan Allah. Asal kita persembahkan itu kepada Allah di dalam kasih paling utama itu. Dan ini yang mengikat. Jemaat Bata Kasih ini kaya dengan anugerah. Kita mempunyai karunia masing-masing. Tapi jangan menyia-nyiakan karunia itu. Ya. Jadi kalau tema kita, mari kita pakai karunia kita masing-masing untuk saling melengkapi. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kita tergantung satu dengan yang lain. Ya, baik dalam gereja, dalam masyarakat, atau terlebih-lebih dalam gereja kita ini merupakan persekutuan koinonia yang saling mendukung, saling mengasihi, saling mendorong, saling menopang, saling melengkapi. Jadi mari kita mengembangkan apa yang disebut dengan sinergitas, sinergi kerjasama, dan sikap yang saling melengkapi. Ya, sepanjang kita bisa melakukan itu, kita berada dalam harmoni. Ya, ada keserasian. Kita hindari tadi betapapun hebatnya karunia kita menonjol, mungkin menonjol yang bagus, tapi jangan
itu menyebabkan kita menyombongkan diri, lalu kita mencuri kemuliaan Allah. Susah itu. Ya. Tapi jangan kita juga rasa rendah diri tentang karunia apapun. Saya ulangi tadi. Ya, dan jangan kita saling iri hati satu sama lain. Nah, sebab itu sinergitas dan komplementer dalam sikap kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu sungguh akan menjadi berkat bagi kita. Dan kita pasti maju dalam pelayanan. Ya, pasti. Kalau kita serasi, kalau kita harmoni, tidak pecah, tidak berselisih. Ya. Jadi makanya moto, saya pernah bilang di sini, ada moto yang bagus itu. In harmony we progress. Atau bahasa Latinnya in harmonia progressio. Dalam harmoni kita pasti maju. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebenarnya kalau dikatakan tadi, berusahalah untuk memperoleh karunia yang utama. Sebenarnya bahasa Inggrisnya itu apa? Eagerly itu semangatlah mengembangkan karunia itu. Semangatlah. Jangan loyo-loyo. Ya. Itu yang maksudnya. Dan terutama mari kita saling mengasihi. Ini kata yang paling sederhana ya. Sederhana tapi kadang-kadang susah itu. Ya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan ini cocok ini Kidung Jemaat 249. Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh. Silakan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas ibadah ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh mencermati bersama dan juga memaknai.
Engkau berkenan menyambut syukur kami ini. Dan kami mohon Engkau berkenan melengkapi dan menyempurnakan pemberitaan firman ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dan arah hidup kami, menjadi dasar dan arah pekerjaan dan pelayanan kami secara bersama-sama. Ya Allah, beri kami kesadaran iman bahwa dengan anugerah-Mu, Engkau memberikan kepada kami masing-masing karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan perkenanan-Mu bagi kami. Kami semua punya potensi, punya bakat, dan punya talenta. Biarlah kami masing-masing di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengembangkan itu. Dan kami boleh mempergunakan itu secara serasi untuk saling membangun dalam pekerjaan yang baik dan saling membangun dalam kehidupan ini. Dan lebih daripada itu, kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami mempersembahkan karunia-karunia Roh Kudus-Mu yang kami kembangkan bersama itu untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat-Mu. Ya Allah, biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan dan pelayanan-Mu, khususnya persembahan-persembahan kami untuk membangun tubuh Kristus yang bersekutu, yang bersaksi dan melayani, yang kami telah terjemahkan di jemaat ini dengan program-program yang sudah sedang dan akan kami jalankan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu masing-masing keluarga dan masing-masing pribadi. Tuhan berkati mereka masing-masing keluarga. Berkati juga masing-masing dalam pekerjaan usaha dan tanggung jawab. Beri semangat bekerja, semangat untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, menembusi semua tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang adalah realitas. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di sini sebagai persekutuan pelayanan, apapun fungsi, peran, dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai majelis, sebagai penanggung jawab kategorial, tim kerja, panitia, semuanya kami boleh berjalan bersama untuk melayani Engkau dan memberi yang terbaik. Khusus kami berdoa bagi PHMJ dan juga hamba-Mu, Pendeta Madu Putih yang Kau utus dan melayani di sini. Tuhan beri kekuatan, hikmat, dan kesehatan baginya dan memberi yang terbaik bagi jemaat di sini. Dan kami boleh menunjang dan menopang bersama. Juga untuk keluarga yang masih di Bali dengan anak-anak, Tuhan sertai dan berkati mereka, beri kesehatan dan damai sejahtera-Mu. Secara khusus kami mengingat juga jemaat kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Engkau mengetahui secara persis siapa mereka
Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati supaya mereka boleh pulih kembali. Juga jemaat kami yang berduka, Engkau memberi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Yang berhari ulang tahun, Tuhan berkenan menyambut sukacita, kebahagiaan, dan ucapan syukur mereka. Ya Tuhan, berkati kami semua, khususnya Majelis Sektor Pelayanan 3 yang mengambil bagian saat ini. Berkati dan kuatkan mereka. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Dari
Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dalam dunia. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita masuk dalam Warta Jemaat Rabu 27 April 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Inyoman Mura, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 3, pemandu lagu Ibu Mia Sarumpait, organis Saudari Malva Lagombi, operator LCD Saudara Dim Slahalo, operator sound system dan tim multimedia Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 23 orang, perempuan 19 orang, jumlah 42 orang. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Pelayan firman Pendeta Charles Janemen Manuputi, waktu pukul 9.00 WITA sampai dengan selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara ruling
pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, waktu pukul 10.00 WITA. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Pembinaan katekisasi reguler disampaikan kepada seluruh orang tua, wali dan calon katekisan yang bermaksud mengikuti pembinaan katekisasi bahwa pendaftaran telah dibuka di kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih mulai tanggal 24 April sampai dengan 31 Mei 2022 pada hari dan jam kerja kantor Majelis Jemaat. Bagi calon katekisan dapat mengambil dan mengisi formulir dengan ketentuan sebagai berikut. Warga gereja berusia 16 sampai dengan 18 tahun mengisi kesediaan mengikuti pembinaan katekisasi yang ditentukan oleh PHMJ. Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian orang tua, wali, dan calon peserta bina katekisasi. Dua, bidang Infokom dan Litbang, rapat koordinasi. Yang pertama, rapat koordinasi PHMJ bersama tim Satgas AKB dilaksanakan pada hari Kamis 28 April 2022, waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Yang kedua, rapat koordinasi PHMJ bersama dengan panitia pembangunan, tim kerja pengadaan mobil dinas gereja, dan tim kerja penopang dana program dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022, waktu pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Sidang Majelis Jemaat disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 bahwa sidang Majelis Jemaat khusus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, waktu pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Agenda rapat, data jemaat untuk proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat dalam sidang tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 27 April 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, yaitu hidup dalam kasih dan kehendak-Nya agar nama Tuhan dimuliakan. Gita Bakti 2:15. Tuhan, tiada jemu.
yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan sepanjang masa.